Oke, halo Pak Daniel, perkenalkan nama saya Michael, lalu rekan saya ada Raineta, Dennis, Evelyn, dan Sherlyn. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Next. Oke, berikut merupakan topik hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, mengapa IKEA? Lalu dilanjutkan dengan metode riset pemasaran IKEA. Lalu metode riset yang paling cocok. Lalu contoh kasus dari merek, dan yang terakhir sumber daya dan tools yang digunakan oleh IKEA. Next. Mengapa IKEA? IKEA termasuk salah satu brand yang sukses dalam memasarkan produknya. Dibuktikan dari adanya marketing melalui aplikasi, website, dan sosial media. Juga penggunaan SEO yang memungkinkan site visibility yang optimal. Metode riset pemasaran IKEA. Ada keterkaitan antara terjadinya pandemi dengan cara IKEA memasarkan produknya. Yang pertama, seiring tuntutan zaman, sebenarnya perusahaan telah lama menerapkan strategis promosi online. Yang kedua, dengan adanya pandemi, perusahaan semakin maksimal memasarkan secara online. IKEA memahami kebutuhan pelanggan yang ingin tetap bisa melakukan belanja meski terhalang oleh aturan physical distancing. Maka dari itu, IKEA memaksimalkan kegiatan pemasarannya secara digital. Nah, ngomongin pemasaran secara online, IKEA juga memahami tren yang terjadi saat ini, yaitu yang berkaitan dengan pentingnya digital presence di sosial media dan online shopping. Nah, berikut ada beberapa upaya yang dilakukan oleh IKEA. Yang pertama itu, dia memberikan informasi promo dan program belanja, serta melakukan engagement melalui sosial media, seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan. Kemudian, IKEA juga membangun digital presence di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan kemudian IKEA juga membuat katalog digital yang berisi 111 produk favorit masyarakat yang telah diturunkan harganya. Kemudian, IKEA juga membuat fitur hotspotting untuk memudahkan pelanggan yang ingin mengambil informasi dari katalog dan langsung melakukan pembelian melalui ikea.co.id. Next. Nah, melalui konten yang sudah dibagikan di beberapa sosial media tadi, IKEA dapat meraih data kualitatif dengan mengobservasi dan memantau percakapan yang terjadi antara customer dengan customer lainnya atau dengan IKEA itu sendiri, sehingga IKEA dapat mengetahui bagaimana customer melihat brand, keluhan customer, apa saja disukai customer mengenai produk atau jasa IKEA, serta pendapat-pendapat lain seputar IKEA. Nah, misalnya itu tentang food court dan makanan di sana. Percakapan ini bisa berbentuk fokus grup discussion kecil yang terjadi di kolom komentar, seperti pada gambar di sebelah kanan. Ada seseorang yang telah mengupload sebuah gambar yang berisi makanan dia, yaitu meatball dari IKEA. Dan kemudian dia mengupload itu di Twitter dan dijawab oleh beberapa orang lain yang berpendapat kalau makanan itu enak. Akhirnya dari situ IKEA bisa tahu kalau ternyata makanan itu enak-enak gitu. Oke, next. Selanjutnya adalah metode riset yang paling cocok menurut kelompok kami. Menurut kelompok kami, metode riset yang digunakan IKEA yang paling cocok berupa survei dan feedback dari para konsumen. Karena jenis metode yang kelompok kami gunakan adalah jenis metode riset kualitatif berdasarkan data eksplorasi dari pelanggan untuk mendapatkan potensial isu yang dirasakan pelanggan sehingga IKEA dapat mengembangkan dan mempertimbangkan keputusan yang akan dibuat untuk kedepannya. Next. Berikut contoh kasus merek. Kasus yang kita ambil adalah Green Marketing Strategy for More Sustainable Future, di mana kasusnya adalah kondisi lingkungan yang banyak mengalami problem. Solusinya adalah IKEA memiliki tujuan untuk membuat pengaruh terhadapnya pembelian konsumen terhadap produk ramah lingkungan dengan menggunakan suatu promosi produk yang berkolaborasi dengan pelayanan ramah lingkungan
seperti membuat community digital dengan standar yang dinamai iWay atau IKEA Way, yang selain bertujuan untuk pemasaran terhadap IKEA, tetapi berupaya menciptakan dampak positif bagi kondisi sosial terhadap lingkungan. Next. Berikutnya ada beberapa tools yang digunakan oleh IKEA. Yang pertama ada website, yang kedua ada aplikasi mobile, dan yang ketiga ada iklan. Iklan sendiri terdiri dari advertisement, short movie. Lalu ada sosial media yang terdiri dari YouTube, Instagram, dan Twitter. Lalu ada web engage yang dipakai melalui email dan WhatsApp. Lalu terakhir ada telecalling. Berikut merupakan beberapa media yang digunakan oleh IKEA. Next. Lalu ada sumber daya dan anggaran yang digunakan IKEA. IKEA sendiri sangat ketat dalam perekrutan, karena IKEA membutuhkan orang-orang yang dipercaya dan berkemampuan untuk memasarkan produknya, sehingga membutuhkan beberapa anggaran berikut ini. Yang pertama ada fotografer dan videografer, 46.270 per bulan. Lalu kedua ada copywriter, 3.800 sampai 15 juta per bulan. Ketiga ada social media spesialis, 3.500 per bulan. Lalu ada influencer yang berupa makro-influencer, 78.550 sampai 156.500 per post. Lalu ada editor, 27.146.515,72 sampai 93.806.293,20 per tahun. Lalu ada developer website dan aplikasi, kira-kira mencapai 671.536.932,52 per tahun. Lalu yang terakhir ada marketing manager dan staff, 5 juta sampai 9 juta per bulan. Next. Terima kasih, demikian dari presentasi kami.